Setiap kali suara azan berkumandang, rasanya ada panggilan yang menusuk kalbu. Tapi jujur saja, berapa banyak dari kita yang malah memilih melanjutkan aktivitas, menunda atau bahkan memutuskan sholat sendirian di rumah. Alasannya beragam, lelah setelah seharian bekerja, terjebak macet, atau hanya karena merasa lebih nyaman di rumah. Kita seringkali menganggap sholat berjamaah itu sebatas pilihan, bukan sebuah keutamaan yang seharusnya kita kejar. Tapi pernahkah kalian merasa ada yang hilang dari sholat yang kita lakukan sendirian? Ada kehangatan, kekuatan, dan kedamaian batin yang tidak bisa kita dapatkan saat sujud di rumah. Seolah ada energi yang terlewatkan. Lantas apa sih sebenarnya yang membuat kita malas melangkahkan kaki ke masjid? Apakah rasa malas itu hanya tentang fisik atau ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang menggerogoti iman kita? Dan apa keajaiban di balik sholat berjamaah yang selama ini kita abaikan? Mari kita bongkar bersama mengapa sholat berjamaah itu bukan sekadar ritual, tapi sebuah kebutuhan jiwa yang sering kita lupakan. Para ulama atau kiai dulu jika ketinggalan jamaah, mereka akan merasa susah dan menjadi suatu musibah. Jadi ketika mereka ketinggalan sholat jamaah, mereka akan terus meminta maaf dan merasa ketakutan. Ada sebuah cerita dari Ubaidillah bin Amr al-Qawariri. Beliau bercerita, "Saya ini belum pernah ketinggalan sholat jamaah. Pada suatu saat, saya kedatangan tamu. Saking lamanya kita tidak bertemu, kita sudah duduk lama dan berbincang-bincang dengan teman saya. Kita sampai lupa sholat jamaah isya di masjid. Akhirnya kami mencari masjid yang masih ada jamaah isya dengan harapan akan bisa sholat berjamaah di masjid. Tapi ternyata sudah selesai semua jamaahnya dan masjid itu juga sudah ditutup semua. Akhirnya saya menambal dengan sholat isya sebanyak 27 kali. Lalu Ubaidillah bin Amr ini bermimpi beliau sedang menaiki kuda dan di depan beliau ada banyak kuda. Rombongan itu kemudian dikejar oleh beliau, tapi ada salah satu yang menengok ke belakang ke arah Ubaidillah bin Amr. "Setelah apapun yang kamu kejar, tidak akan bisa terkejar." "Mengapa begitu? Kan saya udah ikhtiar." Ini protes dari Ubaidillah bin Amr. "Karena meskipun kamu mengganti sholatmu 27 kali, itu sama saja kamu sholat sendiri." Dari mimpi ini kemudian beliau terbangun, lalu merasa susah dan sangat sedih sekali. Apa yang membuat orang termotivasi sholat berjamaah? Kita semua tahu bahwa sholat berjamaah adalah salah satu ibadah yang diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa perolehan 27 derajat. Tentu saja keutamaan ini tidak akan didapatkan oleh orang yang melaksanakan sholat dengan sendirian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatul jamaati tafdulu sholatul fardhi bisab'in wa ishrina darajah." Sholat berjamaah melampaui sholat sendirian dengan mendapatkan 27 derajat. Muncul pertanyaan, sebenarnya apa sih makna 27 derajat ini? Para ulama mengartikan redaksi derajat dalam teks hadis yang tadi dengan makna sholat. Dengan begitu, arti secara pemahaman dari hadis tersebut adalah sholat berjamaah melampaui sholat sendirian dengan keunggulan 27 sholat. Dengan begitu, orang yang melaksanakan sholat berjamaah jika dibandingkan dengan orang yang melaksanakan sholat dengan sendirian terlampau selisih 27 sholat. Mengartikan kata derajat dengan kata sholat, ini berlandaskan dalil berupa ditemukannya hadis dengan riwayat lain yang menjelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah dengan menggunakan redaksi sholat sebagai kata ganti dari kata derajat. Hal ini ditegaskan oleh Imam Ibnu Daqiq al-Aid. Imam Ibnu ad-Daqiq berkata, pendapat yang paling jelas adalah mengartikan kata derajat dengan arti sholat, karena terdapat penggunaan redaksi sholat dalam sebagian riwayat hadis. Hal ini disampaikan oleh Ibnu Hajar al-Haytami dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj.
Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa betapa ruginya jika seseorang melaksanakan sholatnya dengan tanpa berjamaah. Hal tersebut mengingat besarnya pahala yang didapatkan oleh orang yang melaksanakan sholat secara berjamaah.